Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miska Aulia Albaits. Izin memberi review pertemuan keempat tadi mengenai ijma. Ijma diartikan sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu masa atau sesuatu hukum syara. Ijma di kalangan Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i kebanyakan dikatakan hukum ketiga. Ijma muncul setelah Rasulullah wafat. Para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Ijma adalah sumber hukum ketiga. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis, ketiga baru ijma. Apabila ada sesuatu permasalahan, pertama itu dicari penyelesaiannya di Al-Quran. Apabila tidak ada, baru mencari di hadis. Lalu dilakukan ijma apabila di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Dalil Al-Quran untuk ijma antara lain adalah surat Yunus ayat 71, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu buatkanlah keputusan dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusan itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Tadi telah dijelaskan mengenai pengertian ijma yang membahas hukum syara. Hukum syara sendiri merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama. Contoh ijma adalah contoh kasus pembukuan Al-Quran, azan Jumat yang dilakukan 2 kali, dan sholat tarawih berjamaah, dan banyak lainnya. Bila dilihat dari cara mendapatkan hukum, maka ijma ada 2 macam, yaitu ijma syarih dan ijma sukuti. Syarat ijma antara lain, kesepakatan suatu hukum dilahirkan oleh beberapa orang mujtahid. 2. Kesepakatan tentang suatu hukum harus berdasarkan keputusan bulat. 3. Kesepakatan harus dari seluruh mujtahid dan tidak cukup dengan pendapat mayoritas. 4. Hendaknya proses kesepakatan terjadi setelah seluruh mujtahid mengemukakan pendapatnya secara elegan dan terbuka baik perkataan ataupun perbuatan. Mujtahid sendiri adalah seorang yang dalam ilmu fikih sudah mencapai derajat ijtihad dan memiliki kemampuan istinbat, inferensi, hukum-hukum syariat dan sumber-sumber muktabar dan diandalkan. Untuk itu, kita harus hati-hati dengan yang namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah yang belum ada pada zaman Rasulullah dan dibuat baru. Ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah baik dan bid'ah buruk. Contoh bid'ah baik itu tarawih berjamaah. Karena di zaman Rasulullah, beliau jarang sekali melakukan sholat tarawih berjamaah. Beragama itu harus dipermudah, tapi jangan dimain-mainkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.